Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hmm, Saudara semuanya, selamat bergabung bersama kami. Pada kesempatan kali ini kita akan bincang-bincang saja ya. Saya akan membicarakan tentang hal-hal yang berkaitan dengan kehidupan kita sehari-hari. Ya, di sini saya akan berbicara tentang bertetangga. Kita tahu bahwa di Indonesia itu memiliki budaya dan adat yang sangat menjunjung tinggi kebersamaan, gotong royong, dan bertetangga ya dengan sekitar kita. Hal ini sepertinya sama ya dengan dawuh Kanjeng Nabi, yaitu Nabi Muhammad itu banyak sekali hadis-hadis yang menjelaskan tentang bertetangga. Ya, tetangga itu bahkan ada kalimat-kalimat di antara kita itu adalah tetangga adalah saudara yang paling dekat. Karena apa? Karena ketika kita ada apa-apa itu yang pertama kita kabari adalah tetangga, dan biasanya yang menolong kita di awal itu adalah tetangga kita. Nah, karena itu adalah tetangga kita di Indonesia itu banyak sekali yang sudah menganggap bahwa tetangga adalah saudara yang paling dekat. Nah, demikian itu. Nah, di sini ada beberapa hal yang sangat penting dalam kehidupan kita bertetangga ya. Di Indonesia itu antar kita dengan tetangga yaitu terjadi interaksi setiap hari ya. Interaksi kita dengan tetangga itu banyak sekali ya. Seperti ya, kalau di kampung terutama ya, kalau di kampung itu banyak sekali kegiatan-kegiatan kebersamaan kita dengan para tetangga ya. Di sini kita akan menyampaikan beberapa hal yang sangat penting ya, berkaitan dengan kita bertetangga itu ya. Kalau saya tinggalnya di kampung ya, di kampung di daerah Yogyakarta. Nah, di sana itu kalau kita berbicara tentang di kampung itu biasanya ada perkumpulan RT, kumpulan RT ya, RW, rukun warga, rukun tetangga. Nah, itu biasanya sekitar dasa wisma. Dasa itu 10, wisma itu rumah. Jadi kalau di Indonesia itu RT itu dasa wisma. 10 rumah itu adalah tetangga kita yang paling dekat. Tapi dalam satu kampung, dalam satu padukuhan itu biasanya ada beberapa RT, kadang ada 4 RT, 5 RT, begitu. Kemudian kalau di dalam kitab ya, dalam kitab Taisirul Kholaq yang sering ngajikan Gus Ikdam itu, bahwa tetangga itu adalah saudara kita, tetangga kita itu yang jaraknya yaitu 40 rumah dari rumah kita. Itu adalah disebut sebagai tetangga. Nah, itu menurut kitab Taisirul Kholaq, kitab yang sering dingajikan Gus Ikdam itu ya. 40 rumah dari semua penjuru ya. Jadi namanya rumah kita menghadap ke timur, mungkin depan kita ke timur itu 40 rumah, ke kanan 40 rumah, ke kiri 40 rumah, belakang rumah kita 40 rumah, itu adalah tetangga kita. Namun di sini saya tahu bahwa di kampung-kampung kita itu ada yang padat penduduknya, ada yang jarang-jarang begitu ya. Tapi yang penting secara garis besar bahwa tetangga itu adalah saudari yang paling dekat dengan kita, dan di sana ada hak-hak kita dalam bertetangga. Kita itu, Nabi itu mengajarkan kita ada bertetangga ya. Jadi umpamanya dalam masakan saja, umpamanya masak, kita masak itu Nabi sudah berkali-kali dulu sejak zaman Nabi itu Nabi sudah ngendiko bahwa kalau masak itu dibanyakkan kuahnya. Kenapa? Karena nanti kamu akan berbagi dengan tetangga, itu akan tambah berkah, tambah remaket, basa Jawanya tambah remaket, atau tambah
menambah saling kecintaan antara tetangga kita. Kemudian tetangga itu adalah pagar kita ya. Jadi dalam bahasa Jawa itu erat sekali ya, pagar kita itu ya tetangga kita itu. Jadi kalau kita merawat tetangga itu sama saja merawat rumah kita, merawat keluarga kita, merawat harta benda kita. Kenapa? Karena tetangga yang baik itu adalah satu syukuran sendiri, satu bersyukur saat kita itu memiliki tetangga yang baik. Kenapa? Karena tetangga yang baik itu nanti akan jaga ke rumah kita saat kita mungkin tidak di rumah, saat kita bepergian, itu mereka otomatis akan jaga ke harta benda kita, rumah kita. Jadi umpamanya ada orang yang kurang baik atau dirasa mencurigakan, itu nanti tetangga kita itu otomatis, kalau kita hariannya baik-baik ya sama tetangga, itu tetangga kita itu otomatis akan ngawat-awati atau akan mengawasi rumah kita itu jangan sampai ada apa-apa atau dijahati oleh orang yang tidak dikenal tadi. Nah itulah keampuhan atau kelebihan kita berbaik-baik pada tetangga. Jadi di sini ada beberapa hal ya, ada bertetangga gitu ya. Ada bertetangga gitu, yang pertama ya, kalau kita umpamanya bertemu gitu ya, itu dianjurkan kita menyampaikan atau menyapa. Kalau umpamanya yang kulino assalamualaikum ya assalamualaikum, kulino monggole ya, kalau bahasa Jawa di kampung kita itu ya nyuwun sewu nderek langkung lah, sapa-sapaan seperti itu, bari tidak pundi lah, seperti itu adalah sangat lazim di tempat kita, apalagi di perkampungan. Itu adalah suatu hal yang tidak kemungkinan sudah al-adatu muhkamah ya, adat di kampung itu sepertinya hukum ya. Jadi kita itu berada di kampung itu berbeda saat kita berada di kota. Kalau di kampung itu dengan tetangga, mungkin tetangga desa pun kita mungkin dititeni ya. Kalau mamanya kita itu menyapa, mungkin ganyo sewu nderek langkung. Nah, seperti itu, hal-hal sepele seperti itu akan membuat kita itu terkesan hal yang baik ya. Jadi hal yang baik mereka itu berkesan ya gitu ya. Jadi walaupun kita tidak terlalu berlebihan lah, kita sakmadyo atau tengah-tengah saja ya. Khairul umuri ausatuha, setengah-tengah saja. Yang penting menyapa, sekedar menyapa, tidak perlu berlebihan atau jangan terlalu kepelitan ya, atau terlalu medit. Kepelitan suara itu kalau di kampung itu juga tidak baik ya, karena kampung itu sifatnya ya jenenge rukun tangga wow. Ada bertetangga gitu ya. Yang pertama kita menyapa ya. Kalau umpamanya kita itu mendahului menyapa, itu insya Allah kita dalam posisi memiliki akhlak yang lebih baik ya. Jadi kita usahakan seperti itu. Tapi berbeda ya. Ini desa mawa cara, kutha mawa tata. Jadi masing-masing tempat itu memiliki cara sendiri-sendiri. Kalau di desa itu ya seperti itu sudah lazim. Kalau di kota-kota itu saya ya bisa jadi mereka yang tetangga yang dekat itu bisa jadi kenal, itu menyapa bisa. Mungkin di perumahan-perumahan pun bisa berbeda juga. Ada perumahan yang bertetanggaannya baik, tapi ada juga perumahan yang mungkin nafsi-nafsi ya, atau sendiri-sendiri, seperti mungkin kenalnya aja ya, mungkin pas kumpulan itu pun nggak begitu kenal banget ya, ada seperti itu. Kemudian beda lagi kalau luar negeri ya. Beda lagi kalau negeri seperti negara yang sering dikunjungi umat muslim, yaitu di Saudi Arabia, di Makkah, Madinah sana ya. Berbeda di sana keadaannya sama di Indonesia. Kalau di sana apalagi kita sebagai seorang perempuan putri, di sana itu kita sebaiknya memang kita tidak usah perlu menyapa-nyapa orang yang tidak kita kenal, atau kita terlalu ramah, jangan seperti itu. Kita umpamanya mau bertanya ya bertanya aja sekedarnya, tapi tidak perlu menyapa monggo assalamualaikum, seperti itu tidak perlu ya. Karena apa? Karena di sana itu keadaannya berbeda dengan di Indonesia ya, seperti itu. Jadi ketika kita itu mengucapkan salam, kalau dalam
ada kalau dalam ajaran Islam itu kan assalamualaikum. Nah seperti itu. Kalau umpamanya assalamualaikum seperti itu, otomatis Nabi mengajarkan bahwa siapapun yang mengucapkan salam maka dia akan mendapatkan kebaikan 90 pahala ya, 90 kebaikan. Tapi yang menjawab itu adalah 10 kebaikan. Nah, sebagaimana juga kalau bertemu, kita itu sebaiknya kalau bertemu dengan sesama muslim ya itu adalah salaman ya. Salaman. Salaman itu sendiri satu, itu sebagai tanda kita adalah persaudaraan. Nomor dua, salaman itu adalah gogoroke dosa atau menggugurkan dosa kita. Karena apa? Karena salaman itu Nabi sendiri yang ngendika itu, bahwa salaman itu adalah menggugurkan dosa di antara dua orang yang bertemu, begitu ya. Ya ngoten niku. Kemudian adab kita bertetangga itu yang pertama mengucapkan salam, yang kedua yaitu kita tidak perlu lama-lama berbicara. Nah, ini sepertinya sudah menjadi kebiasaan ya ibu-ibu di kampung. Kalau sudah rampungan, rone jam pun masak, putrane pun sekolah, suaminya sudah berangkat kerja. Jadi ibu-ibu di rumah sudah selesai pekerjaannya. Nah, mungkin jam 9 atau jam 10 itu sebelum jemput anak lagi, itu kadang ibu-ibu itu ngelegake main ke tempat tetangganya yang pro, atau kalau enggak ya gimana ya, mungkin ada kumpul-kumpul enggak sengaja gitu ya. Pertamanya ngomong-ngomongnya api-api, tapi lebare niku lah 5 menit pertama itu ngomongnya baik-baik, maksudnya itu yo bener sing diomongke. 10 menit kemudian yo rodok bener pun serempet-serempet. Tapi 15 menit ke sana sampai berjam-jam lah itu adalah mencari-cari bahan. Nah, seperti itu adalah kalau kita amati untuk kenapa Nabi itu menyampaikan sejak zaman Nabi dulu itu menyampaikan dalam hadis Nabi bahwa yang paling banyak di neraka itu siapa toh? Yaitu perempuan. Yaitu kenapa? Karena itu yo niku mau mergo saking mulut mau ya, jari omong-omongan biasa kemudian ngerumpi akhirnya kedowo-dowo. Padahal kalau yang namanya ngerumpi nek bener itu yo gibah itu, nek gak bener ya tambah fitnah ya, seperti itu ya. Nek bener ki gibah, nek salah tambah menjadi fitnah. Lah itu lho sing gak apik iki ngeten niku makane. Nah, kenapa kok Nabi dari dulu itu sudah memperingatkan pada umatnya Nabi, yaitu khususnya perempuan. Kenapa kok katanya banyak perempuan yang masuk ke neraka? Yaitu gara-gara seperti itulah. Nah, kenapa? Karena memang perempuan itu memang penelitian ilmuwan sendiri kan perempuan kan sehari kan mengucapkan paling tidak 20.000 kata. Nah, seperti itu sudah menjadi fitrahnya perempuan ya. Tapi kalau laki-laki hanya sepertiganya. Jadi nek kakung ki ngendikane sithik, tapi nek putri niku omongnya itu banyak. Nah, karena itu perlu penyaluran tempat yang benar untuk menyalurkan hobi perempuan seperti ini. Yaitu memang fitrah. Memang fitrah dari Allah, memang diberi anugerah oleh Allah itu perempuan itu lebih banyak ngomongnya. Nah, kenapa? Karena kaitannya itu perempuan itu dengan al-ummu madrasatul ula. Jadi ibu itu adalah madrasatul ula, sekolah yang pertama bagi putra-putrinya. Nah, misalnya tentang memakai celana aja. Dulu yang ngajari anak memakai celana mesti ibunya toh. Jadi bapaknya iya, tapi mungkin atau kalau sekarang banyak ya rewang atau yang ngomong ada. Tapi biasanya secara lazim umumnya itu kan ibunya ngajari anaknya, ngajari memakai baju. Nah, itu ibunya ngajari pakai baju itu kan dengan ucapan-ucapan perintah-perintah. Ayo diagem dari sebelah mana dulu, tangan kanan dulu, kemudian baru tangan kiri. Nah, itu seperti itu instruksi seorang ibu itu nanti akan direkam oleh memori otak di anaknya itu sehingga anaknya akan terbiasa dengan apa yang diajarkan oleh ibunya. Nah, karena itu modalnya al-umum madrasatul ula itu adalah banyak berbicara itu dengan bicara yang baik dan mengandung unsur keilmuan khususnya seorang ibu pada putra-putrinya seperti itu. Nah, misalnya mau maem. Nanti ibunya itu lemarai anak putra-putrinya itu ajeng maem ke cilik ngoten kok.
nek mama yo pripun bijik riyen. Nah, ngoten niku makanya ibunya yang instruksikan. Kalau bapak itu kebanyakan yo mek mengikuti aja, ya menginstruksikan. Kalau mam bijik riyen bar mam lenggase bar bijik lenggase ngapik. Nek mam mboten pareng kepret, umpamanya enggak boleh apa itu jatuh-jatuh nasinya. Kemudian mamnya pakai tangan kanan ya. Kalau sendok ya pakai ke tangan kanan, kemudian berdoa dulu. Lah, lihat yang berdoa baik, seorang ibu tuh sudah mengajari anaknya itu dengan instruksi-instruksi doa, ngapal ke doa ke cuwili Allahumma barik lana. Lah itu kan ditirukan oleh anak-anaknya. Lah karena itu maka seorang ibu itu memang benar Gusti Allah itu memang memberikan kodrat untuk seorang perempuan itu banyak bicara, memori bicaranya itu sangat besar ya, GB-nya itu ya tidak terbatas gitu ya. Nah itu karena apa? Karena ya itu tadi untuk modal seorang al-ummu madrasatul ula ya, ibu adalah sekolah yang pertama bagi anak-anaknya. Nah biasanya ibu yang greteh itu anak-anaknya akan cerdas ya. Kenapa? Karena anak-anaknya akan tahu, bisa dari kecil itu sudah terbiasa ada instruksi yang baik, ada melarang, ada pemerintah. Nah itu syaratnya dengan ibu yang stabil juga. Jadi kestabilan seorang ibu ini adalah modal yang diberikan oleh seorang bapak atau suami ya. Jadi ingat bapak-bapak, para bapak-bapak itu kalau mamanya sama garwane itu ya yang baik, yang membuat emosinya itu stabil, agar gimana? Agar nanti turun ke perawatan putra putrinya itu dengan baik pula ya. Nah seperti itu. Jadi ketika seorang perempuan, seorang istri itu tersalurkan dengan baik ya, memori memori otaknya atau menyampaikan kalimat-kalimat dalam kesehariannya itu insya Allah semuanya akan lebih baik. Jadi kalimat-kalimat yang keluar dari seorang ibu itu insya Allah banyak manfaatnya, apalagi untuk putra-putrinya tadi ya. Jadi begitu ya. Jadi ketika kita posisi perempuan itu berada pada garis yang benar, jadi menggunakan anugerah yang diberikan oleh Allah untuk berbicara banyak itu dalam hal yang benar insya Allah lebih banyak manfaatnya. Kalau umpamanya nanti kira-kira itu ya Nabi ngendika kayak itu ya, dalam ini yang dirangkum oleh Imam Ghazali dalam kitabnya beliau itu ya, dalam kitab Majmu'ah Ar-Rasail. Nah itu ketika kita itu bertetangga itu sebaiknya tidak berlama-lama bicara. Itu khawatirnya itu nanti. Jadi 5 menit pertama hal-hal yang benar, 10 menit agak benar tapi sudah mulai nyerempet-nyerempet, seberapa jam ke sana itu sudah mulai mulai mencari-cari bahan. Lah itulah yang perlu diwaspadai. Jadi ketika kita itu bertetangga, nah itu hati-hati nanti hal-hal yang kira-kira tidak patut bicarakan ya kita tahan untuk tidak membicarakannya. Kalau maunya sampai kita ghibah, apa toh ciri-cirinya ghibah itu? Seperti saya sampaikan pada pengajian-pengajian yang dulu, ghibah itu adalah sekiranya kita membicarakan seseorang dan orang itu nanti akan sakit hati dengan apa yang kita bicarakan, itu adalah termasuk ghibah atau tidak benar. Atau umpamanya kita itu sekiranya ngondo nek cara basa Jawane ngondo. Lah sing bicarakan tentang orang tersebut kok kira-kira menyakitkan hati, lah itu termasuk ghibah ya. Kemudian kalau kok apalagi kok tidak benar kita mengada-ngada ya terhadap mungkin siapa kita ngondo lah, kan biasanya nek wong putri suwe-suwe koyo ngono kan sepertinya saya pernah alami ya. Insya Allah sekarang semoga sudah ini ya sudah mulai insaf ya, tapi namanya jenenge lambe wedok lambe turah kayak ngoten niku. Lah itu kalau mamanya kok enggak bener itu nanti malah menjadi fitnah. Lah itulah perlu kita hati-hati seperti itu. Ini enggak cuma perempuan tok loh, kadang laki-laki itu kadang ada yang mudah terbawa dengan pembicaraan seperti itu. Saya juga pernah melihat ada laki-laki itu yang mungkin dia terbawa suasana ngobrol-ngobrol seperti itu sehingga laki-laki itu tidak bisa membawa diri. Itu ada yang seperti itu juga. Jadi ini enggak laki enggak perempuan. Katanya teman-teman saya itu lanang-lanang ini do ghibah juga malah melebihi perempuan. Nah seperti itu monggo sik kakung-kakung niki kula gak genah kula ya, ketika jadi satu sama yang para laki-laki gimana ya, yang penting kita memperdewi ya, nek perlu nggih ngomongnya lucu-lucu ya seperti itu. Kecuali kalau mamanya kita itu mau membicarakan
hal yang benar, atau kita diwaduli tentang seseorang yang sudah dizolimi ya, seperti itu nanti beda lagi urusannya ya. Ini cuma ngomong ngobrol ngalor ngidul kayak bahan omong kosong. Nah seperti itu yang kita perlu membatasi diri ya. Nomor 2 itu kita tidak boleh berbicara lama-lama ya, menghindari gibah tadi itu ya. Kemudian yang ketiga itu kita tidak banyak bertanya, ojo kakean takon ya. Bagaimana takon atau pengen tahu, atau pengen tahu aja apa pengen tahu banget, itu berbeda ya. Jadi kalau pengen tahu banget, kira-kira kita itu nggak punya urusan, tapi kita itu sok kepo, nah, seperti itu sok pengen tahu. Nek pamane pertanyaannya ping 50 buntet, nah sampai kudu dijawab, kudu diwerui lah. Seperti itu kita sudah masuk tataran kepo ya. Nah, tapi maunya kok kita itu namanya misalnya, oh itu sekarang anu ya Mbak, itu rumah itu sudah kosong loh. Anu terpundi tidak pundi umpamanya penghuninya. Oh di sana, ngoten iki. Walah, ngoten iki. Berarti sudah pindah. Oh ya. Nah, itu sudah cukup informasi seperti itu umpamanya. Tapi kalau umpamanya kok kita, lah pindah tek napa? Lah tek napa? Kena utang lah, kena bank lah, ngoten iki. Walah, tek pirang puluh yuta. Lah sertifikatnya terus mau di sekolahke gak iso njipuk ta. Lah maunya sudah sampai sandok-ndoke iku roh. Nah, seperti itulah. Nah, itu sudah mulai hibah itu. Kasihan itu. Padahal Nabi sendiri ngendikake, umpamanya kita itu menggibah ya. Itu pernah dulu kan ada garwane Nabi itu Aisyah apa siapa itu? Atau sahabat Nabi. Itu habis dari ngerumpi. Nah, habis dari ngerumpi. Zaman Nabi juga sudah ada ngerumpi ya. Habis dari ngerumpi. Kemudian menghadap Nabi. Nabi sendiri itu dilapori tentang cerita-cerita mau. Akhirnya Nabi itu terus kok ada tanda-tanda ini gibah ini. Akhirnya terus ternyata Nabi mengendika bahwa apakah kamu, ini dari ayat ya, apakah kamu suka makan daging bangkai orang yang sudah mati? Ih enggak mau Nabi. Lah itu nek gibah itu sama saja dengan kita makan bangkai orang yang sudah meninggal. Lah kayak ngopo nggih? Kayak mambuwe koyo ngono. Apa maneh kita makan. Lah itu loh. Gibah itu kalau mamanya diperlihatkan itu kita seperti itu. Itu Nabi yang ngendika, dan dulu memang pernah terjadi ya seperti itu. Nah, maka kita harus bisa ya, kita mulai merubah mindset kita. Kita ngapain sih urusan orang punya urusan sendiri-sendiri, kita juga punya urusan sendiri-sendiri. Kalau mamanya mau mengukur itu kita suka enggak kalau kita dibicarakan. Nah, mamanya gak senang ya wis, ya adewe memper. Jadi kita ukur semuanya dengan ukuran kita sendiri lah. Itu nanti kita insya Allah akan lebih bisa tepo-tepo, atau bisa tepo seliro, atau bisa menimbang-nimbang. Kira-kira nek saya nggak suka dibicarakan seperti itu, maka saya juga tidak akan pengen membicarakan orang lain seperti itu. Nah itu insya Allah akan lebih bijak kita ya. Atau kalau ada kata pepatah itu ukur baju badan sendiri. Ukur baju badan sendiri. Tadi nek ngukur sesuatu itu pakai ukuran kita. Ya kita kira-kira rela apa tidak. Nek gak rela ya wis, gak usah diteruske seperti itu. Nah, itu ya. Jadi tadi tidak banyak bertanya. Nek bertanya apa ala kadarnya saja, tidak perlu yang detail-detail. Kecuali kalau memang orang itu ada hubungannya dengan kita dan permasalahannya ada hubungannya dengan kita. Nah, itu kita perlu tahu banyak itu untuk mencari data, untuk mencari validitasnya. Jadi kita itu nanti akan tahu sisi baik buruknya, umpamanya kita mau membeli tanah atau rumah itu kok dijual murah banget itu napa lah mamanya ya. Oh ternyata kita boleh menanyakan kenapa kok dulu itu asal usulnya gimana kok rumahnya bisa dijual murah lah. Itu kita tanya saat detail-detailnya umpamanya ya. Nah seperti itu kita enggak masalah, karena kita nanti akan menjadi aset kita, dan kita akan hati-hati sebelumnya ya, sebelum itu jatuh ke tangan kita. Itu nomor 3. Ada bertetangga yang keempat, yaitu kita disunahkan untuk menjenguk orang yang sakit ya. Menjenguk orang yang sakit ini enggak usah tetangga, enggak usah saudara lah. Kita itu disunatkan untuk menjenguk siapapun yang sakit. Kalau di kampung-kampung itu biasanya sudah berjalan yang umpamanya ada anggota yasinan atau kelompok RT atau
jamaah pengajian majlisan. Nah, mungkin dia itu biasanya berangkat, lo kok gak ketok, kok gak berangkat. Oh, nganu ya Mbak, segerah, sakit. Nah, itu nanti biasanya kan kelompok-kelompok tersebut, namanya yasinan itu nanti biasanya kan ngelompok ke serkileran. Serkileran itu bahasa Jawa ya. Kalau bahasa Indonesianya itu ya urunan ya, atau nih apa ngelompok ke mengumpulkan duit ya, duit untuk menjenguk, bisa berupa uang, bisa berupa barang, yang penting kebersamaan. Nah itu sidik-sidik, tapi kalau umpamanya 20 orang 30 orang nanti kan bisa ngelumpuk ya, seperti itu nanti untuk solidaritas. Nah itu adalah sunnah. Jadi di tempat kita itu sudah terbiasa seperti itu tuh, otomatis sudah nderek dawuhe Kanjeng Nabi ya. Jadi tanpa memandang status sosial. Nah itu lebih baik. Jadi betul kok dumeh nika sing mamane justru malah orang yang lebih mungkin di bawah, agak kekurangan itu justru yang lebih kita perhatikan lebih banyak. Jadi mamane kok nilai, kadang kita berpikir ya, nek nyumbang ki paling mboten 100.000, 150.000, 200.000. Nyumbang itu kan kita nyoh ya. Karena kita berpikir, kita optimis, kita sudah husnudon, kita akan dapat uleh-uleh, mamanya seperti itu. Tapi nek nilai wong loro, kok mek 5.000, 10.000, kita itu agak mikir ya. Ya seperti itu loh, padahal nek pamane nilai wong loro kok kira-kira sing ditiliki mungkin lebih membutuhkan. Namanya kira-kira jan uripe rekoso, anake cilik-cilik, pamane kok urunan 50, pamane 30.000, 20.000, itu kita sebenarnya itu sudah sedengan, mamanya itu sudah termasuk ini ya, 20.000. Pamane nek 5.000 nggih gak apa-apa sih, nek pamane duwe 5.000 pancen kesepakatane 5.000, 10.000. Tapi alangkah baiknya kita itu mungkin kalau nilai itu kita tidak berpikir ini ya, tidak berpikir syukur, bisa niatnya meringankan orang yang kita tengok tadi. Nah seperti itu ya. Jadi kita itu sakjane siji pun entuk amal, pun entuk pahala le jenguk, 2 entuk pahala le sedekah, 3 kita juga meringankan bebannya tetangga atau saudara kita yang sedang kena sakit atau musibah. Lah itu kita sudah dapat pahala berlipat-lipat seperti itu. Kemudian yang keempat, kita sudah silaturahim. Nah, pahala silaturahim itu kita juga, silaturahim kan namanya silah, itu menyambung, ar-rahim kan kasih sayang, silaturahmi juga. Nah, seperti itu kan kita juga sudah tersambung silaturahim. Nek pamane kita itu ibarate pamane nek dijenguk kok kepeksane kosongan, kita enggak bawa-bawa, itu pun sudah senang banget kok yang dijenguk itu. Dan itu sudah menjadi catatan amal baik bagi kita semuanya ya. Atau mungkin bahkan jenguknya enggak cuma sekali, mungkin ngorah-ngarohke selama belum sembuh, mungkin seminggu pisan, ngampir ke tahu sekilo, apa buah raketung buah setengah kilo, ponopo lah, itu saja kita terasa ringan, tapi itu sangat keterima, ibaratnya sangat keterima oleh orang yang sedang sakit. Apalagi sakit itu dia nggak bisa pergi-pergi keluar. Nah itu sangat terbantu sekali, dan itu kita akan gimana ya, pahalanya orang yang meringankan beban orang lain itu nanti Allah akan memberikan pahala atau ganti yang berlipat. Nah seperti itu ya. Itu menjenguk tetangga atau saudara yang sakit. Selanjutnya yaitu berbelasungkawa saat tetangga atau saudara kita mungkin ada yang kena musibah. Nah seperti itu. Oke. Jadi berbelasungkawa itu nek pamane di kampung kami itu kan pamane ada layatan seperti itu. Nek di tempat saya itu pamane ada orang meninggal di kampung sebelah, itu nanti biasanya kan mengedarkan berita lelayu. Nah itu diumumkan di masjid. Nah seperti itu. Nanti bagi yang ringan itu nanti bisa nengok takziah. Nah seperti itu termasuk sunnah ya, adab bertetangga yang diajarkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad ya. Kemudian yang keenam yaitu ikut bergembira. Nah ini yang berat ini, ikut bergembira atas anugerah atau ketika saudara tetangga kita itu mendapatkan kenikmatan atau misalnya dalam keseharian itu ada tetangga kita beli motor baru atau beli mobil baru lah, itu neseng bener iki nggih dhewe melok seneng ya, kita ikut senang
Nah, kenapa? Karena hatinya seorang mukmin itu kalau umpamanya ada saudaranya mukmin yang seneng, itu maka ikut seneng ya. Tapi nek pamane kita itu atine drengki ya, itu umpamanya ada saudara atau tetangga kita itu yang dapat nikmat, lah itu kita malah susah. Itu loh yang penyakit itu seperti itu loh yang perlu kita teliti. Nah, seperti itu kita harus menjaga. Nah, seperti itu kita ketika ada tetangga atau saudara kita itu yang mendapatkan kenikmatan anugerah seperti itu, maka kita sebaiknya ikut saking. Nah, berangkatnya semua kan dari hati ya. Hati kita itu sebaiknya ikut senang, ikut bahagia, ikut bergembira gitu ya. Alhamdulillah tonggone tambah, mungkin tambah nikmati, di diberi rezeki mobil motor atau apapun lah. Nah seperti itu kita tanamkan dalam hati kita. Kalau ada tetangga saudara kita itu yang mendapatkan kenikmatan, maka sebaiknya kita usahakan ikut bersyukur ya, alhamdulillah tonggone seperti itu, tambah rezeki. Nah itu kita biasakan seperti itu ya. Dan kita bisa mengucapkan selamat ya atas atas keberhasilan tetangga tadi mendapatkan kenikmatan tadi ya. Kemudian selanjutnya ya, yang ada bertetangga yang selanjutnya yaitu kita itu sebaiknya gini ya, kalau umpamanya dengan tetangga kita itu kita sebaiknya berbicara ya yang enak dimirengke atau enak didengerin gitu ya. Nah, seperti itu. Maksudnya itu kita berbicara yang dengan nada yang sopan seperti itu. Itu adalah termasuk adab bertetangga seperti yang disebutkan oleh Imam Ghazali. Berbicara yang sopan, kemudian kecuali kalau memang sudah akrab beda lagi ya. Kadang nek pun akrab ki aja bengak-bengok koyo napa ajeng seperti itu. Itu kadang orang punya kebiasaan sendiri-sendiri ya. Nah, seperti itu. Tapi kita juga tetap mengutamakan kesopanan, lemah lembut gitu ya. Jadi kita menghormati tetangga itu nggak cuma tetangganya tok, tapi juga anak-anak tetangga itu juga kita hormati. Nah, seperti itu yang diajarkan seperti itu ya. Kemudian memaafkan salah ucap. Kadang ini ya, kesalahan ucap itu kadang ini ya banyak sekali ya. Maksudnya itu biasa toh rotok kadang selip, anak bahasa Jawa ini selip. Ada hal-hal yang kira-kira kurang pas gitu ya. Maksud kita ngomong ini, nah ternyata mungkin penampilannya seperti ini. Nah seperti itu nanti akan bisa menjadikan salah paham. Nah kita juga harus berbesar hati, kita juga harus lembah manah, banyak maklum walah ngising kita memahami gitu loh. Walah karang kadang seperti itu biasanya terjadi untuk makanya kesalahpahaman atau mungkin rodok selip itu kadang yang terjadi itu orang-orang yang sudah agak sepuh, yang sudah agak sudorungon, sudah agak kurang pendengarannya itu kadang kita bicara seperti ini, dia nangkapnya seperti ini. Nah seperti itu nanti akan berbeda maksud. Nah seperti itu kita harus memahami karena saya sendiri juga mengalami, karena ada tetangga mungkin yang sudah umur yuswani sudah agak agak sepuh, kemudian kalau berbicara juga perlu yang keras, padahal kita mau ngomong seru-seru nggih gak enak toh. Nah terus merono kan kadang nek ngomongi gak seru banget, penampaannya beda, kita ngomong A ditangkapnya B. Nah seperti itu nanti kan akan membuat salah paham. Nah kita itu juga sertanya kalau umpamanya terjadi salah paham, kita juga harus sebagai yang muda itu yang harus lembah manah ya. Walah maklum nggih arang pun sepuh tadi penompone kon beda seperti itu. Nah itu kita perlu antisipasi saat bertetangga dengan siapapun ya. Kemudian mamanya kok ada tetangga yang berbuat salah, memang ada kesalahan, kita pun juga tidak
terhindar dari berbuat salah ya. Siapapun manusia jenenge al insanu makhlul khata' wa nisyan. Ya, jenenge manungsa iki tempate salah dan lupa. Nah, kadang kita juga bersalah. Kadang juga ada tetangga kita yang bersalah. Nah, itu juga harus kita harus siap-siap ya saling memaafkan begitu ya. Kemudian yaitu menundukkan pandangan. Nah, menundukkan pandangan. Tadi nek ajarane Imam Ghazali, kita itu walaupun dengan tetangga kita, dengan istrinya tetangga, dengan perempuan, laki-laki ya, seorang laki-laki dengan tetangganya yang perempuan, itu juga harus menjaga ya, harus menjaga. Tidak boleh terlalu akrab, apalagi mungkin serempet-serempet yang kesana-sana yang cenderung ke arah yang tidak baik, itu juga kurang baik. Jadi kita dengan tetangga itu justru kita harus menjaga betul gitu ya, agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan. Kemudian kita disunahkan juga untuk memberikan pertolongan jika diperlukan. Nah, jenis tetangga tadi sudah disampaikan di awal ya, tetangga ya adalah saudara yang paling dekat. Jadi saya sendiri mengalami ketika saya membutuhkan apa-apa, kira-kira mungkin minjem pinjem barang-barang atau alat-alat yang saya butuhkan, kebetulan saya tidak punya. Nah, itu kadang bilang sama tetangga pinjem, nah seperti itu. Itu adalah kita saling tolong menolong. Nah, di kampung itu bosone Jawa pundi sik onten, mana yang ada ya. Namanya pinjem barangnya tetangga, mungkin karena misalnya mau ada acara pengajian, mungkin mangkoknya kurang atau piringnya kurang atau gelasnya kurang lah, seperti itu. Karena di kampung kan wajar pinjam sama tetangga seperti itu memang disunahkan saling tolong menolong ya. Kemudian kita juga harus menjaga dengan pembantu tetangga ya, umpamanya kita mungkin tetangga kita punya pembantu atau kita sendiri juga punya pembantu, maka itu kita harus menjaga dari pergaulan yang terlalu bebas dengan pembantu, karena itu nanti akan menjadi hal yang kurang baik. Nah, seperti itu. Nah, itu adalah ada bertetangga yang yang perlu yang perlu kita kita ingat-ingat betul ya. Nah, di sini ya gitu nggih. Nah, mungkin seperti itu live saya kali ini. Terima kasih atas keikutsertaannya, semoga bermanfaat. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah ketemu lagi saat saya live lagi. Terima kasih.